daripada yang disampaikan oleh guru-guru kita di hari-hari yang sebelumnya. Ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi SAW, kalam salafun shalihin. Sudahkah semua ini kita dapat meresapinya dengan baik? Ini adalah tujuan majelis ilmu, majelis ta'lim, juga yang hadir belajar di tempat ini. Saya tuh masuk tadi merasa begitu nyaman dan tenang. Subhanallah, kalau kita temukan di riwayat orang-orang yang membangun di dunia ini masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka memakmurkannya, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana yang bukan hanya membangun masjid, membangun tempat sarana untuk seseorang memahami ibadahnya di dalam masjid, yaitu sarana pondok ta'lim, ilmu agama. Apa sebenarnya yang sedang dicari oleh talibul ilm? Setiap dari kita belajar pada tahap muqaddimah pemula itu, kita belajar bahasa Arab, kita belajar nahwu, kita belajar shorof, kita belajar akidah, kita belajar fikih. Kesemuanya ini dalam rangka memahami Al-Quran. Jangan kita lupakan. Kamu tidak diminta menjadi ahli sastra kecuali untuk sastramu itu dapat memahami ma'ani Al-Quran. Kamu tidak diminta memahami akidah kecuali ketika kamu dapat memahami ayat-ayat Allah yang berbicara tentang akidah. Dari mana sumber mereka mendatangkan fatwa-fatwa, pelajaran-pelajaran fikih tersebut? Sumbernya daripada Al-Quran. Salah satu sumber utama talibul ilm, bahkan yang sudah sampai pada jenjang yang tertinggi, sumbernya adalah yang dibuka adalah rujukannya adalah kitabullah Al-Quran. Seberapa jauh hubungan kita dengan Al-Quran itu menentukan kapasitas setiap orang. Karena itu Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan, wawadib ala darsil Quran fa inna fi tilawatihi iksiran wa syarhun lis-salah. Terus-meneruslah, berusaha sekeras mungkin, dawamkanlah untuk mempelajari Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran itu, kata beliau, ada iksirun. Iksir itu sesuatu benda yang ajaib. Ketika kita sakit, Al-Quran menjadi obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ketika kita punya problem masalah, Al-Quran menjadi penjelasnya. Ketika kita menghadapi satu perkara, Al-Quran dapat menjawabnya. Istikharahnya para ulama dari Al-Quran. Itu artinya Al-Quran terdapat iksir. Karena itu iksir juga dikatakan sebagai benda yang ajaib tadi. Orang yang hanya membaca Al-Quran saja itu dapat mendapati berkah dalam hidupnya. Berapa banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang sudah merubah hidup seseorang menjadi ahli ibadah, ahli khair. Dikatakan oleh guru kita bahwa Al-Quran itu ayat-ayatnya setiap hurufnya terdapat malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian yang mengatakan yang lain, bukan hanya huruf yang tertulis di dalamnya, bahkan titik di dalam Al-Quran itu terdapat malaikat. Ini bagi yang disebutkan oleh Imam Haddad sebagai iksir. Wa syarhun lis-sadr, dan juga Al-Quran itu mendatangkan kelapangan dada di hati setiap orang. Al-Quran, Syed Hamid Khair ini ma'ani aja, ma'ani Qur'aniyah. Al-Quran itu terambil dari kata qara'ah, itu artinya membaca. Qira'ah itu artinya bacaan. Kalau Al-Quran
huruf yang ditambah di akhirnya alif dan nun, maka itu menandakan kesempurnaan. Maka Al-Quran artinya bacaan yang sempurna. Ini perlu diketahui. Jadi Al-Quran itu bukan sekedar bacaan sebagaimana buku-buku yang lain. Dia bacaan tapi di dalamnya ada kesempurnaan. Sebagaimana dalam Arabia kita diajarkan ilmu itu adalah pengetahuan. Tapi kalau arafa itu adalah pengetahuan juga, tapi berarti ketika digunakan kata yang diakhiri dengan alif dan nun, maka berubah artinya. Irfan artinya adalah pengetahuan yang sempurna. Ini bahasa Arab, mungkin anak bisa lebih mengerti itu. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Di dalamnya sempurna apa? Bagaimana tidak sempurna? Allah yang menurunkan dalam firman. Yang menerima adalah manusia yang sempurna, yaitu Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kami yang menurunkan Al-Quran. Jibril yang membawa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nazzalna ini yang menurunkan Allah dan Allah pula yang menjaganya. Jadi, harus dipahami bahwa Al-Quran ada keterjagaan di dalamnya dan dijamin keterjagaannya sampai yang menjaga adalah Allah Subhanahu. Satu kitab yang dibaca sama banyak orang tidak membuat bosan bagi yang mengerti ayatnya, bacaannya, maupun yang tidak mengerti, antum tidak akan temukan kecuali Al-Quran. Ada kitab lain yang kita baca, hatam kita baca lagi, hatam kita baca lagi, padahal kita nggak tahu maknanya, hanya Al-Quran. Kitab Al-Quran ini ayat-ayat di dalamnya, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tidak akan antum temukan dalam kitab-kitab yang lain karena di dalamnya diketahui di mana turunnya. Saat apa Nabi menerima ayat ini? Nabi sedang duduk atau Nabi sedang dalam perjalanan? Tidak akan antum temukan di kitab lain seperti Al-Quran. Diketahui di mana turunnya, kapan turunnya, Nabi sedang berdiri atau sedang berjalan atau sedang duduk, itu diketahui semua. Tidak ada kitab seperti kitab Al-Quran. Dan antum tidak akan temukan satu kitab yang ditafsiri sampai ribuan jilid kecuali Al-Quran. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan ayat ini dengan sempurna, firman-Nya dengan sempurna, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaannya. Dalam Ramadan kita diminta untuk tadarus Al-Quran. Sudah layak belum kita ini mentadarusi Al-Quran? Sangat layak. Satu kitab yang sangat menjadi pedoman bagi umat Islam adalah kitab Al-Quran. Tadarus itu artinya terambil dari kata darasa, artinya mempelajari. Mempelajari itu namanya darasa. Tadarus berarti ada lebih dari satu orang yang saling ajar mengajar, itu disebut tadarus. Tadarus ini yang memulai adalah Rasulullah SAW. Ketika turun ayat, Rasul membacakannya, kemudian para sahabat mendengarnya, dan Rasul memberikan penjelasan tentang ayat-ayat tersebut. Ini namanya tadarus. Jadi ada ajar mengajar, belajar. Ini adalah tadarusil Quran. Ada 3 poin setidaknya. Ada 3 poin ketika kita bertadarus Al-Quran. Pertama, saya singkat menjadi 3. Yang pertama,
ayat Allah yang firman Allah yang pertama turun, yaitu dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhan. Itu bisa dimaknai motivasi kita membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, atau kita belajar ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, motivasinya harus jelas. Jangan kau menaruh tujuan di dalam hatimu selain Allah ketika membaca kitab Al-Quran atau membaca kitab-kitab ilmu agama. Jangan ada tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqra bismi rabbik. Kemudian ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan bagaimana sebenarnya tadarus yang benar, membaca Al-Quran yang benar. Allah berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagi kalian membacanya dari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca yang mudah, ma tayassara, yang mudah bagi kalian membaca. Boleh kita itu mentargetkan di dalam bulan Ramadan untuk menghatamkan Al-Quran, itu baik target tersebut. Tapi itu jangan sampai kita justru meninggalkan hal yang utama tentang kitab Allah ini, yaitu kita diminta membaca yang mudah bagi kita. Artinya tidak boleh kita buru-buru dalam arti sampai tidak ingin memahami maknanya. Jadi lebih baik kita memahami satu makna dari ayat Allah ketimbang kita hatam Al-Quran sekali. Sudah berapa puluh tahun kita membaca Al-Quran, satu ayat pun belum bisa menyinari kehidupan kita. Ayat yang banyak terulang, bahkan di setiap suratnya adalah Bismillah, kecuali dalam surat As-Sajdah. Surat Sajdah, Al-Bara'ah itu Bara'atun min Allah, itu dikenal dengan surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Itu hanya satu surat saja yang tidak didahului dengan basmalah. Sudahkah setiap surat itu ketika kita membaca kita merenungi makna dari basmalah? Yang ketiga, poin terpenting karena banyak asatidz yang datang, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran ini dengan tartil, artinya tidak terlalu buru-buru dalam membaca, tidak pula terlalu santai dalam membaca. Itu sekali lagi juga mengajarkan kepada kita agar kita memahami makna daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan majelis seperti ini adalah untuk kita lebih memahami lagi daripada makna ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Alawi Haddad menyampaikan, wawadib ala darsil Quran fa inna fi tilawatihi iksirun wa syarhun lisadr walhamdulillahi rabbil alamin.